Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit yang mungkin divonis dokter. Usia kita atau usia Bapak Ibu tinggal beberapa hari lagi, atau mungkin tinggal beberapa tahun lagi, atau mungkin kita sedang mengalami sudah sekian tahun kita menikah, atau Bapak Ibu menikah belum mendapat keturunan, atau mungkin kita sudah selesai kuliah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih kita belum memiliki pekerjaan, atau mungkin usia kita sudah puluhan tahun kita belum memiliki jodoh. Mungkin dengan yang kita alami ini tidak jarang Bapak Ibu akan berpikir kepada hal-hal yang negatif, dan tidak jarang juga orang akan menilai penyakit atau yang kita alami itu sebagai guna-guna dari orang lain atau kutuk dari orang lain, ya, atau apapun itu. Jadi sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu tahu kenapa kita bisa mengalami hal demikian. Jadi di dalam diri kita sebenarnya sudah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Benarkah atau tidak? Coba kita baca pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, seorang penolong yang lain. Yesus meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu, kepada kita, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, supaya Roh tadi menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kita mengenal Dia sebab Ia menyertai kita atau kamu, dan akan diam di dalam kamu. Diam di sini adalah tinggal di dalam kita. Jadi agak sulit di dalam pikiran saya kalau sakit penyakit kita senantiasa kita arahkan kepada roh-roh jahat yang membuatnya. Makanya kalau ada beberapa pendeta, atau mungkin kita juga sepakat itu, bukan beberapa atau banyak pendeta juga yang berkata orang Kristen tidak akan bisa diguna-guna. Kenapa? Karena ada roh yang tinggal di dalam diri kita, yang tidak mungkin roh lain akan menyakiti kita, dan itu harus kita imani. Oke? Mungkin kita pernah berkata, Tuhan, saya kan sudah sering ke gereja atau apapun itu, ya, tapi kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Ya, alasan itu selain daripada alasan yang pertama tadi, kita tidak tahu, kita tidak sadar, atau mungkin kita lupa atau apalah itu, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya ada di dalam diri kita. Yang kedua perlu kita harus pahami adalah kita tidak punya iman. Coba saya akan kaitkan ayat ini, ayat yang ada di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, berkata seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah tahu cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan menyeberangi danau, ya, di tengah danau ada angin taufan ingin menenggelamkan kapal Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur.
Dan murid-muridnya sangat takut, kawan. Takut, kami akan binasa. Sama dengan kekhawatiran kita saat ini. Besok aku akan mati. Aku tidak mungkin lagi sembuh. Takut. Padahal Tuhan Yesus ada di kapal, satu perahu dengan mereka. Padahal Roh Kudus ada di dalam kita. Coba, apa kata Tuhan di sana? Di manakah kepercayaan? Di manakah iman? Tuhan kecewa lihat kita. Tuhan kecewa. Sekian hari kita melihat Tuhan memberikan kuasa, kesembuhan atau mukjizatnya. Murid-muridnya melihat mukjizatnya. Mukjizat Tuhan Yesus. Tapi ketika terjadi seperti itu, mereka tidak percaya. Mereka menganggap Tuhan Yesus tertidur. Jadi apa yang kita alami sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistik, kawan. Dengan sumpah serapah orang, tidak ada kaitannya, kawan. Jadi, yang pertama, kita tidak sadar bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita. Yang kedua, kita tidak punya iman. Kita tahu tapi kita tidak merasa Tuhan itu ada. Nah, makanya ketika apapun yang kamu alami saat ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita di pintu hati. Aku ada. Dia sebut nama kita. Aku ada di sini loh. Tetapi kenapa kita tidak mendengarkan suara Tuhan? Alasan yang pertama adalah karena dosa. Dosa kitalah yang telah memisahkan Roh Allah di dalam diri kita. Karena apa? Roh Tuhan tidak akan pernah tinggal di dalam diri kita kalau kita berdosa. Jadi bagaimana caranya agar Roh Tuhan betah di dalam diri kita? Yang pertama adalah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdosa kepadamu. Kemarin aku sudah mengutuk orang. Kemarin ada orang minta tolong bantu aku. Kita tidak bantu. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, aku sudah berusaha mencelakakan orang. Aku sudah berusaha memfitnah orang. Atau bila penting kita datang juga kepada orang yang pernah kita sakiti. Ampuni aku, siapapun itu. Mungkin abang kita, ibu kita, istri kita, atau apapun itu. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Aku mohon ampun Tuhan. Yang kedua, kita harus mengampuni orang. Jadi mungkin kita merasakan, dia sudah menyakiti saya. Kita ampuni saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah ampuni dia, berkati dia. Mungkin dia tidak sadar seperti Tuhan Yesus senantiasa mengampuni orang yang menyalibkan dia. Apa kata Tuhan? Tuhan, Bapa, mereka tidak tahu, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ketika kita sudah membereskan dosa tadi, maka Tuhan akan ada di dalam diri atau tinggal di dalam diri kita, kawan. Hal yang pertama itu. Yang kedua, ya, kita harus punya iman. Ya, kita harus percaya yang tinggal di dalam diri kita tadi, roh yang tinggal di dalam diri kita tadi, dia tidak tidur, kawan.
Oleh sebab itu, ketika kita sudah yakin Tuhan Yesus atau Roh Kudus hadir dalam diri kita, tugas kita yang utama adalah mencari kebenaran firman dengan membaca Alkitab. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan pernah berbohong. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi urusan kita adalah urusan mencari kebenaran firman Tuhan. Urusan yang lain itu urusan Tuhan, kawan. Urusan kesembuhanmu itu urusan Tuhan. Urusan pekerjaanmu itu urusan Tuhan. Makanya yakinlah, makanya kita sudah menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan senantiasa jam sore ini kita minta lagi, Tuhan sembuhkan saya. Malam ini Tuhan sembuhkan saya. Besok Tuhan sembuhkan saya. Seolah-olah Tuhan itu tuli. Yang kita butuhkan di situ adalah ketika kita membaca Alkitab, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Sampaikan, Tuhan Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau Allahku, Engkau segalanya bagiku. Begitu. Bukan kita doa, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan. Ya, berarti kita tidak punya iman. Cukup sekali kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya sedang sakit, sembuhkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Mulia agunglah Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, anak saya sedang sakit, saya serahkan sama Tuhan. Nah, setelah seperti itu, selanjutnya kita memuji memuliakan Tuhan. Terlepas apapun besok kejadiannya, kita sudah percaya yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke paranormal. Oke, kita tidak salahkan kalau ada hamba Tuhan yang datang mungkin seperti Pastor Andi Simon, kita berduyun-duyun, ya kan? Tapi aku rasa hal yang seperti itu menunjukkan iman kita yang tidak ada, kawan. Padahal Roh Kudus ada, tinggal diam di dalam kita. Jadi demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang saya sampaikan. Jadi untuk kita bisa mendapat apa yang kita inginkan, pertama kita harus bereskan dulu dosa kita. Yang kedua, kita harus punya iman. Yang ketiga, kita harus memuji memuliakan Tuhan. Itu aja kuncinya, kawan-kawan. Ya, memuji memuliakan Tuhan itu ya identik mendengarkan firman Tuhan, memuji Dia, mendengarkan firman Tuhan, memuji Dia. Perkara yang lain itu perkara Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memahami itu, maka ayat terakhir yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah ayat di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi standar kita untuk mendengarkan firman itu adalah yang pertama, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ya, jadi apapun persoalan kita, baik sakit penyakit, baik sulit kita mendapat keturunan, baik sulit kita mendapat pekerjaan atau mendapat jodoh, percayalah kalau kita sudah membereskan diri kita di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Salam kasih Kristus di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.